atikan hiji baktinya kelemah sarakan ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga yuk ayo urang ngebon di sekolah yuk ayo rempuk jukung sauyunan ejokeun dauna lebetkeun buahna ngalati. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad biasa Bu sakit. Sakit. Ais Bu, sakit. Ya. Ada berapa macam sampah yang kalian ketahui? Ada dua Bu, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, jadi sampah itu tadi ada dua jenis ya. Satu ada sampah organik, dua sampah anorganik. Siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya sampah organik dan sampah anorganik? Saya Bu, sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan, contohnya daun. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan, contohnya plastik. Bagus Teku jawabannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tanaman yang ada di sekitar sekolah ini. Ada sampah tidak? Kalau ada sampah, silakan kalian ambil sampahnya, buang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Tatanin di bale atikan hiji baktinya kelemah sarakan. Pertemuan minggu yang lalu, Ibu menjelaskan tentang gaya. Ada yang tahu nggak? Masih ingat apa itu gaya? Saya Bu, gaya adalah tarikan atau dorongan. Betul ya? Anda betul sekali, jawabannya tepat. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ada lagi tentang gaya? Apa itu gaya? Saya Bu, gaya adalah perpindahan. Betul ya? Jawaban dari teman kalian, Ane dan Dika, menjelaskan pembelajaran yang kemarin bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Tadi menurut teman kalian, Dika, yang namanya gaya itu perpindahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Nanti kalian tiap-tiap kelompok akan melakukan pengamatan di halaman sekolah. Ada tidak manfaat untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang tahu, yang bisa menyebutkan manfaat pembelajaran pengelompokan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristiknya? Saya Bu, mempermudah dan mengenal
makhluk hidup dan benda mati. Saya bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Untuk penilaian pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menjawab dengan tepat akan Ibu berikan bintang. Nah, nanti di akhir pembelajaran, kelompok mana bintangnya yang terbanyak akan Ibu umumkan, ya. Nah, sekarang silakan kalian melakukan dulu pengamatan pada tanaman yang ada di sekitar. LKPD-nya akan Ibu bagikan tiap kelompok. Silakan kalian melakukan pengamatan, kelompokkan mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup, mana yang termasuk ke dalam benda mati. Nanti di akhir setelah pengamatan, kalian presentasi tiap-tiap kelompok maju ke depan. Ibu punya pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu kasih bintang. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui. Bu, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, dan makan terhadap rasa. Tepuk tangan buat Aska, jawabannya betul ya. Silakan Aska, ambil bintangnya ke depan. Pertanyaan berikutnya, mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Apa tujuannya? Yang bisa silakan jawab, nanti akan Ibu kasih bintang. Untuk mempermudah mempelajarinya dan berdasarkan ciri-cirinya. Tepuk tangan jawabannya buat Ane, betul sekali ya. Ane, silakan ambil bintangnya. Anak-anakku, Ibu akan bagikan lembar kerja siswa tiap-tiap kelompok. Ini akan mendapatkan satu lembar untuk pengamatan tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Nanti silakan kalian jawab pertanyaannya. Terakhir buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan. Setelah selesai, silakan nanti tiap-tiap kelompok presentasi ke depan. Yang bagus akan Ibu berikan reward. Tatanin di bale atikan hiji bakti nyah kelemah sarakan ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga yuk ayo urang ngebon di sekolah yuk ayo rempuk jukung sauyunan hejokeun dauna lebetkeun buahna ngalatih ka parigelan mapagbag jaga hirupan yuk ayo urang ngepon di sakola yuk ayo rempuk jukung sauyunan hejokeun dauna lebetkeun buahna ngalatih ka parigelan mapagbag jaga hirupan. Tatanin di bale atikan hiji bakti nyah kelemah sarakan ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga yuk ayo urang ngebon di sekolah yuk ayo rempuk jukung sauyunan hejokeun dauna lebet. Sudah selesai tugasnya? Sudah.
Nah, sekarang setiap kelompok silahkan melaporkan hasil pengamatannya, dipresentasikan. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, seperti biasa Ibu akan berikan bintang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyana dari kelompok 1 akan melaporkan kelompok 1. Tujuan mengelompokkan makhluk hidup dan mengamati berdasarkan karakteristiknya. Makhluk hidup, 1 kucing, 2 semut, 3 capung, 4 tumbuhan, 5 makhluk hidup. Benda tak hidup, batu, payung, ban, kayu, tanah. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu amati di halaman sekolah. Cabai berkembang biak dengan gigi, tumbuhan semusim. Tuliskan ciri-ciri benda tak hidup yang kamu amati di halaman sekolah. Batu tidak bergerak dan tidak bernafas. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan yang kamu lakukan. Kita dapat mengenal lebih dalam mengelompokkan makhluk hidup dan menamati berdasarkan karakteristiknya dan ciri-cirinya. Sekian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah tumbuhan yang diamati dan apa ciri-cirinya? Saya dari kelompok 3 mau bertanya, benda apa yang kamu amati dan sebutkan ciri-cirinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang kami amati dari kelompok 1, tumbuhan cabai berkembang biak dengan gigi, umur tumbuhan semusim. Cabai bisa dipakai untuk masakan. Dan yang kelompok 3, benda yang diamati oleh kami, batu, tidak bergerak dan tidak bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil pengamatan yang termasuk makhluk hidup, laba-laba, semut, tumbuhan, kucing, belalang, capung, kupu-kupu, jentik-jentik manusia, benda tak hidup, ban, patung, kayu, polybag, tempat sampah, selang, pagar. Ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak, makan, minum, dapat tumbuh besar, berkembang biak, serta peka terhadap rangsang. Ciri-ciri benda tak hidup adalah tidak bernapas, tidak butuh makan dan minum, dan tidak bergerak, tidak berkembang biak. Kesimpulannya, ternyata di sekolah kita banyak makhluk hidup yang harus kita jaga ekosistemnya agar makhluk hidupnya tidak punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil pengamatan makhluk hidup. Tumbuhan, semut, manusia, kucing, kupu-kupu, tanaman soka, belalang, dan tawon. Benda tak hidup, batu, payung, ban, polybag, bata, tempat sampah, pagar, dan kayu. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, menanggapi rangsang dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi. Ciri-ciri benda tak hidup: tidak bernapas, tidak bisa bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak menanggapi rangsang dari lingkungannya, tidak mengambil dan tidak menggunakan energi. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui pengelompokan dan makhluk hidup beserta karakteristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan melaporkan hasil pengamatan di kelompok 4. Benda tak hidup, kucing, belalang, laba-laba, tawon, kupu-kupu, semut, tumbuhan, dan manusia. Benda tak hidup, batu, tanah, kayu, ban, pagar, bata, tempat sampah. Ciri-ciri makhluk hidup: memiliki kemampuan untuk bergerak, memiliki kemampuan bernapas, bisa minum dan makan. Ciri-ciri benda tak hidup: tidak bisa makan dan minum, tidak bisa bergerak dan tidak bisa bernapas. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui pengelompokan dan makhluk hidup beserta karakteristiknya. Untuk kelompok yang tadi bertanya, silahkan ambil bintangnya ke depan. Mana lagi yang tadi bertanya? Silahkan ambil bintangnya. Nanti terakhir akan Ibu evaluasi kelompok mana yang bintangnya terbanyak. Nih.
Mana lagi yang tadi bertanya? Nah, sekarang kita lihat perolehan bintang yang terbanyak itu dikumpulkan oleh kelompok mana. Berapa jumlah bintang yang dikumpulkan oleh kelompok 1? 4. Kelompok 2? 2. Kelompok 3? 2. Kelompok 4? Bintang yang terbanyak dikumpulkan adalah oleh kelompok 1 sebanyak 4 bintang. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan simpulkan ya. Tadi kalian setelah melakukan pengamatan pada makhluk hidup dan benda mati, itu diantaranya tadi ada manusia yang termasuk ke dalam makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Dan yang termasuk ke dalam benda mati, kalian tadi menemukan adanya batu, tanah, dan ada sampah juga ya. Tadi kita di awal sudah menyimpulkan bahwa sampah itu tadi ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Untuk pembelajaran IPA yang akan datang, silakan kalian pelajari tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Pembelajaran IPA hari ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.